Selamat malam pemirsa, selamat datang di iBreak bersama saya Stefani Patricia. Selama 1 jam ke depan saya akan menemani pemirsa malam ini berbincang mengenai penanganan COVID-19 di Jakarta. Saat ini sudah hadir bersama saya di studio ada Ibu Dr. Widya Stuti, Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selamat malam Ibu Widi. Selamat malam Mbak Stefani. Terima kasih sudah bergabung di iBreak dan juga sudah hadir Dr. Lula Kamal, pemerhati kesehatan. Selamat malam Dr. Lula. Selamat malam Stefani. Terima kasih sudah bergabung di iBreak malam ini. Dan sebelum kita memulai perbincangan kita pada malam hari ini dengan para narasumber, terlebih dahulu kita akan saksikan liputan berikut ini. Lebih dari 8 bulan masyarakat Indonesia berjuang memerangi pandemi COVID-19. Gerakan 3M yang didengungkan Satgas COVID-19 yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak nyatanya belum sepenuhnya ditaati warga. Imbauan jaga jarak dan hindari tempat keramaian kerap diabaikan, terlebih saat akhir pekan dan libur panjang. Membuat masyarakat tetap di rumah selama pandemi bukanlah perkara mudah. Hasrat untuk berlibur, terutama setelah lama menjalani PSBB, tampaknya tak terbendung sehingga tempat-tempat wisata dan pusat perbelanjaan pun kerap dipadati warga. Demi mencegah timbulnya klaster baru penyebaran COVID-19, penerapan protokol kesehatan di berbagai tempat wisata pun terus digaungkan. Mulai dari pengawasan ketat dalam penggunaan masker, ketersediaan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, mengurangi jumlah kapasitas pengunjung, dan beberapa kebijakan lainnya. Diharapkan dengan diberlakukannya protokol kesehatan secara ketat, maka potensi timbulnya klaster baru penyebaran COVID-19 di tempat wisata saat libur panjang dapat dicegah, dan warga Jakarta dapat berlibur bersama keluarga dengan aman. Ya, pemirsa, besok tanggal 28 Oktober sampai 2 November ini memang merupakan liburan panjang. Tentunya tempat-tempat wisata di DKI Jakarta pun akan dibanjiri oleh wisatawan. Saya langsung saja akan tanyakan ke Ibu Widi. Ibu Widi, bagaimana antisipasi dan persiapan dari Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah terjadinya kerumunan di lokasi wisata selama liburan panjang ini? Ya, terima kasih Mbak Stefani. Pertama kami ingatkan bahwa DKI belum aman. Kita masih dalam suasana PSBB transisi. Jadi meskipun libur panjang, kami himbau warga bijak menyambut libur panjang tadi dengan tetap memperhatikan. Pertama mungkin sebelum ke 3M, menghindari tempat-tempat yang menimbulkan kerumunan massa. Ya, jadi itu yang kita ingatkan paling awal. Karena pada saat libur panjang kita mengerti betul psikologi massa, psikologi masyarakat yang mungkin jenuh ya. Karena sudah 8 bulan, sudah berhari-hari, berbulan-bulan menahan diri. Nah, manfaatkan libur panjang ini dengan kegiatan positif yang tidak mengunjungi tempat-tempat dalam keramaian yang sangat-sangat signifikan untuk menimbulkan peningkatan angka penularan. Kalaupun memang terpaksa mengunjungi, tentu pastikan bahwa tempat yang dikunjungi itu menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Kami di DKI Jakarta sendiri, teman-teman Dinas Pariwisata sudah berkoordinasi dengan jejaring wisata yang ada di DKI Jakarta untuk memastikan bagaimana menerapkan, menyiapkan protokol kesehatan di tempat wisata masing-masing. Baik, iya Dokter Lula, memang banyak sekali sepertinya masyarakat yang ingin berlibur nih, memanfaatkan libur panjang akhir pekan ini. Seperti apa sih kriteria kondisi tubuh masyarakat jika ingin berlibur di tengah pandemi seperti ini? Ini pertanyaan yang susah sekali untuk dijawab sebetulnya. Karena gini, apakah kalau tidak ada gejala apapun di tubuh kita dalam keadaan daya tahan tubuh yang baik? Kan belum tentu. Bagaimana mengukur daya tahan tubuh seseorang? Itu pun sulit. Jadi sebetulnya kalau semua orang yang punya resiko tinggi sebaiknya tidak keluar rumah. Kembali walaupun sudah PSBB transisi, tetap saja di rumah saja adalah pilihan yang paling baik, yang paling aman karena kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Kalau misalkan saya nggak batuk, nggak pilek, nggak pusing, lagi enak-enaknya, lagi fitnya, boleh nggak saya pergi? Betul, tapi ingat ya, perjalanan jauh itu bisa menurunkan daya tahan tubuh juga. Betul, memang gembira itu meningkatkan daya tahan tubuh, tapi ingat waktu kita capek-capek itu juga kan bisa menurunkan. Jadi intinya di sini adalah kalau rasanya punya resiko tinggi, sebaiknya tidak. Baik, jadi sebenarnya walaupun sehat pun sebaiknya bisa menahan diri ya di liburan panjang akhir pekan ini. Tapi Bu Widi, kemudian libur panjang jangan sampai menjadi klaster baru penyebaran COVID-19, karena ini sudah beberapa kali terjadi sebenarnya. Bagaimana strategi dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipasi hal ini? Betul Mbak Stefani, kita ingat peristiwa liburan Idul Adha yang lalu, di mana setelah liburan tadi di Agustus akhir, kemudian September kita tiba-tiba meningkat
Saya tiap malam itu teman-teman saya teriak-teriak karena mencari tempat rumah sakit rujukan, ICU itu sangat-sangat luar biasa padatnya. Jadi kami berharap bahwa dengan libur panjang tadi, seperti yang disampaikan oleh Mbak Lula, bahwa tetap menjaga diri. Kalau memang mempunyai risiko penyakit tertentu, usianya sudah, mohon maaf, lansia, atau mungkin bayi, itu janganlah diajak keluar rumah kalau tidak sangat terpaksa sekali. Jadi kami tidak ingin, kami menyayangi semua warga DKI. Jadi kami menghimbau kita masing-masing menjaga diri, untuk tetap menerapkan dan waspada terhadap ancaman penularan COVID-19 di DKI Jakarta. Baik, dan bukan hanya ke tempat-tempat wisata di Jakarta ya, banyak juga biasanya masyarakat yang ingin mungkin bahkan berlibur keluar kota atau bahkan ke tempat-tempat yang masih zona merah. Ini seperti apa kebijakannya dari Pemprov DKI Jakarta? Tentu kita tidak bisa terus menjaga orang dengan terus-menerus mengawasi. Makanya tadi saya sampaikan bahwa pengawasan itu kan memang dilakukan oleh tim dari TNI, Polri, Satpol PP, dan yang penting adalah pengawasan semesta. Artinya semua warga DKI yang menjadi pengawas bagi dirinya masing-masing mampu mengendalikan untuk mengawasin dirinya masing-masing dan memilah mana daerah-daerah yang mempunyai potensi zona merah. Saya tidak terlalu antusias dengan masalah zonasi ini ya Mbak, mohon maaf kami sampaikan. Kita bicara zonasi itu pada saat kapasitas testingnya sesuai standar. Pada saat kapasitas testing kita belum mampu sesuai standar, tentu kita tidak bisa mengklaim bahwa kami daerahnya hijau, kami kuning, karena belum tentu yang hijau kuning tadi betul-betul sudah dilakukan testing yang secara proporsional. Jadi kami menghimbau bahwa dimanapun kita berada tetap waspada. Jadi meskipun memang misalkan katakan sudah dikeluarkan zonasi, tetapi tetap waspada bahwa belum tentu yang daerah yang benar-benar hijau itu betul-betul sudah benar-benar hijau. Karena pada saat kapasitas testingnya belum memadai, kita tetap harus waspada. Kalau sebelumnya kan kita kenal ada yang namanya surat izin keluar masuk ya untuk warga yang akan keluar wilayah DKI Jakarta. Mungkin ada wacana untuk kembali menggunakan aturan ini di liburan panjang akhir pekan ini? Tidak Mbak, jadi kita memang lebih banyak bagaimana semua warga, segenap elemen masyarakat mampu mengontrol diri sendiri. Sekarang sudah mungkin berbeda dengan saat lalu, sekarang sudah lebih banyak informasi yang bisa diakses, sudah lebih banyak lab-lab secara mandiri maupun yang disediakan pemerintah yang lebih banyak, sehingga akses itu lebih dipermudah. Artinya warga pada saat memang merasa beresiko, tidak harus menunggu sakit seperti tadi Mbak Lula sampaikan, silakan dites atau bisa mendatangi puskesmas terdekat atau memanfaatkan secara mandiri. Kami di DKI memang membuka diri kolaborasi dengan berbagai lab dan rumah sakit swasta selain yang disediakan oleh pemerintah, karena kami melihat warga DKI sangat heterogen, tingkat pendidikan maupun tingkat ekonominya, sehingga kami buka yang memang mampu silahkan pilih lab rumah sakit yang terstandar yang menjadi kolaborasi kita, karena artinya kalau lab dan rumah sakit sudah menjadi mitra kami sudah melakukan assessment turun ke vaskes tadi untuk dinilai apakah yang dipakai reagennya, alatnya itu sudah direkomendasi oleh Kementerian Kesehatan. Jadi silakan dipilih. Tapi kalau memang tidak mampu dan memang itu menjadi bagian dari suatu komunitas yang berisiko tinggi dan menjadi bagian dari kelompok yang harus kita tracing karena konfirmasi positif, kami sediakan secara gratis di puskesmas-puskesmas yang ada di DKI Jakarta yang juga berjejaring dengan lab-lab milik pemerintah pusat maupun lab dari DKI Jakarta. Baik, ini sebenarnya yang perlu diketahui masyarakat ya, bahwa untuk kontak tracing ini sebenarnya swab test bisa dilakukan secara gratis di puskesmas setempat. Karena kadang-kadang mungkin masyarakat takut nih karena mendengar harga swab test yang katanya begitu mahal. Tapi sebenarnya kalau untuk kontak tracing ini bisa diberikan secara gratis. Tapi kembali kita kalau membahas mengenai liburan panjang, Dr. Lula tadi kalau saya tanyakan untuk warga yang keluar kota ataupun ke zona merah, mungkin kalau dari Dr. Lula sendiri ada tips atau hal-hal yang harus diperhatikan masyarakat yang akan berlibur keluar kota? Jadi gini Stefani, buat pemirsa di rumah juga barangkali, yang pertama yang paling aman adalah tentunya tidak kemana-mana, di rumah saja. Bahagia di rumah saja, itu yang paling aman. Ya, oke. Anggaplah tetap kita harus pergi juga. Apakah harus memilih zona? Ingat, hati-hati dengan zona. Betul sekali tadi, waktu Dr. Widi mengatakan, zona itu kalau di Jakarta itu, dari 6 kabupaten kota gitu ya, 5-nya merah terus. Nggak pernah nggak merah. Apakah karena kita parah banget keadaannya? Mungkin iya, mungkin tidak. Karena di tempat lain itu yang zonanya hijau barangkali
pemeriksaannya, swab testnya itu nggak sebanyak kita. Kalau pemeriksaannya di DKI itu banyak sekali, jadi dengan sendirinya kasusnya juga akan banyak sekali. Tapi sekarang kita balik lagi, oke, kita nggak usah bicara mengenai zona kalau begitu ya. Setiap kita akan keluar rumah, saya suka mengingatkan, anggap saja semua orang yang kita temui atau adalah orang tanpa gejala. Dia punya virus COVID, berarti kita akan siap-siap nih pasti, protokol kesehatan tidak akan diabaikan. Kemudian, kalau sampai ke tempat yang di mana? Oh, tapi kita udah nggak di Jakarta, kita di luar kota, yang terbuka udaranya. Baik, tapi kalau sudah terlalu banyak orang, ingat, ada di mana yang namanya bukan zona merah, area yang kita harus waspada. Area apa? Pertama, area makan. Di semua tempat, di area makan kita tidak mungkin pakai masker. Kita pasti tidak bisa melakukan protokol kesehatan dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat-tempat seperti toilet, musola, tempat mesti ambil wudhu, itu banyak sekali tuh ceritanya di mana kita ada area merah yang kita harus waspada. Selama itu kita jaga, silakan berlibur. Tapi liburan kita tentunya akan liburan terbatas yang mengikuti aturan protokol kesehatan. Ada saran dok mungkin untuk Pemprov DKI Jakarta mengantisipasi lonjakan di liburan panjang akhir pekan ini? Saya merasa yang namanya Pemprov DKI Jakarta tuh udah melakukan semua yang bisa dilakukan. Saya ngerti rasanya yang jadinya Mbak Widi, saya ngerti banget. Semua sudah diingatkan, tapi balik lagi loh. Ingat ya, semua pemirsa di rumah, semua masyarakat Jakarta ingat. Yang memutus rantai COVID-19 bukannya pemerintah daerah, bukannya dokter dan lain-lain tenaga kesehatan. Kita yang memutus. Kalau kita sama-sama mau melakukan protokol kesehatan dan tidak pernah abai, kita habiskan yang namanya penyebaran COVID-19. Kalau mau jalan-jalan, boleh, tapi jangan abai. Kalau mau kemanapun juga, jangan abai. Jangan cari yang ramai, hindari kerumunan. Kalau bisa begini malah ya, sampai ke satu tempat wisata, ternyata ramai sekali orangnya. Nggak mungkin jaga jarak, pasti kita nggak bisa protokol kesehatan. Ya sudah, mendingan kembali lagi. Cari tempat lain yang lebih longgar barangkali orangnya. Kalau bicara di Indonesia, ini tempat sekarang jadi banyak sekali. Sekarang yang lagi ngetren itu biasanya trekking. Dan hati-hati tidak boleh kecapean. Hati-hati dengan yang namanya pola hidup sehat. Ada istirahat, ada latihan fisik di sana ya. Jangan stres-stres juga. Jadi senang-senang boleh, tapi jangan-jangan senang pas pulang udah kecapean, itu daya tahan tubuhnya juga turun. Baik, ini perbincangan kita semakin menarik, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di iBreak Spesial Pemprov DKI Jakarta.
Angka penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta masih tinggi. Salah satu penyumbang banyaknya pasien positif berasal dari klaster keluarga. Hingga pertengahan Oktober 2020, sudah ada 4.494 klaster keluarga. Setelah itu dilanjutkan dengan klaster perkantoran dan klaster restoran. Kasus terhadap klaster keluarga lebih banyak karena resiko penularan dalam ruangan lebih tinggi. Transmisi udara lebih buruk jika sirkulasi tidak lancar. Bahkan virus corona dinilai bisa bertahan lebih lama jika sirkulasi udara buruk. Hal ini pun diantisipasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika pada bulan September baru ada 67 rumah sakit rujukan, per awal Oktober, rumah sakit rujukan bertambah menjadi 100 rumah sakit. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga meningkatkan pengawasan dengan membuat Satgas dan Kampung Siaga COVID-19 untuk mengurangi penyebaran di keluarga. Meski pemerintah mulai melonggarkan aturan bagi warga, pengusaha wisata, dan pengusaha makanan, namun berbagai upaya pengawasan terus dilakukan untuk menekan angka kasus penyebaran COVID-19. Kembali di iBreak, pemirsa, sebelum kita akan melanjutkan perbincangan, bagi Anda yang ingin bertanya kepada narasumber terkait penanganan COVID-19 di Jakarta, Anda dapat menghubungi di nomor 021 392 7456. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan mengenai libur panjang akhir pekan dan juga tempat-tempat wisata Ibu Widi di DKI Jakarta yang sudah mulai dibuka ya. Bagaimana sejauh ini Pemprov DKI Jakarta memastikan penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat wisata? Ya, sebenarnya untuk mempersiapkan tempat wisata bukan hanya pada saat menjelang libur panjang saja. Sebenarnya pada saat PSBB awal diterapkan di DKI, pada saat di bulan April itu sudah teman-teman kami di semua dinas-dinas yang terkait sudah duduk bersama, dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pendidikan, semuanya diajak bicara. Nah, dengan adanya libur panjang tentunya ditingkatkan kembali, mengingatkan kembali bagaimana teman-teman dari Dinas Pariwisata yang membawain tentang tempat-tempat wisatawan itu tentunya berkoordinasi dengan para pengelola tempat wisata untuk menyiapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Pertama tentunya seperti yang tadi disampaikan Mbak Lula, 3M-nya ya, bagaimana ketersediaan tempat mencuci tangannya, kemudian jaga jarak, dan kami menyiapkan dua platform. Pertama, aplikasi kepada para pengunjung yang datang di tempat wisatawan tertentu, itu sudah bisa membuka Jaki. Jaki itu suatu platform yang dibikin oleh teman-teman kami di Dinas Kominfo, bisa diakses di Play Store. Secara melalui aplikasi tertentu akan terekam siapa pengunjung yang hadir di tempat wisata tersebut. Kemudian yang kedua juga secara manual. Kita tahu bahwa tidak semua warga DKI mempunyai kemampuan kapasitas yang sama dalam hal memanfaatkan smartphone ya, sehingga secara manual juga tercatat, secara digital juga tercatat. Jadi seandainya ada sesuatu terjadi di tempat wisatawan tadi, di tempat lokasi wisata, itu akan terekam. Kira-kira misalkan kasus positif di tempat sana, sehingga akan terekam warga di sana itu bersama dengan siapa, di jam berapa, dan siapa saja. Itu terekam dalam monitor yang dilakukan oleh tim kami di Kominfo atau manual yang ada di tempat wisata tadi. Dan ada kewajiban dari tempat wisata melaporkan ke Dinas Pariwisata untuk menyampaikan bahwa terjadi kasus positif di sana, sehingga teman-teman kami di Puskesmas bisa langsung melakukan kontak pada kasus positif tadi, itu untuk mempercepat eksekusi pemutusan rantai penularan. Baik. Selain tempat wisata di masa PSBB transisi ini kan juga restoran sudah bisa melayani makan di tempat ya. Bagaimana Bu untuk penerapan protokol kesehatannya di restoran? Ya, sama ya. Jadi di restoran kami kan sudah mengalami PSBB ketat di awal, kemudian sempat PSBB transisi, ketat lagi, sekarang transisi lagi. Jadi sama di restoran juga pertama tentang protokol 3M-nya, yang kedua juga pembatasan karena jarak ya, kan 1,5 meter atau 2 meter minimal, itu tentunya kapasitas maksimal itu 50% daripada yang ada, sehingga para pemilik restoran itu memberikan tanda untuk di kursi-kursi tertentu bahwa memang harus jaga jarak. Kemudian pastikan bahwa
tempat untuk mencuci tangan atau hand sanitizer itu tersedia dengan baik. Sekali lagi bahwa kami tidak hanya dinas kesehatan saja yang bekerja, kalau untuk restoran, kemudian tempat wisatawan, itu teman-teman kami di bawah koordinasi asisten perekonomian itu memantau betul tingkat kesiapan di lapangan. Baik, Dokter Lula bagaimana? Mungkin ada hal-hal yang harus diperhatikan masyarakat jika ingin makan di restoran bersama keluarga apalagi nih? Baik. Pertama selalu pasti jaga jarak, karena kalau bicara kita makan itu pasti kita akan buka masker dengan sendirinya ya. Bahwa kita akan berdekatan dengan teman kita kalau teman kita orang serumah. Kalau di rumah pasti udah nggak pakai masker kan? Berarti ini adalah zona kita nih barangkali ya, kelompok kita, nggak masalah. Tapi kalau teman kita nih, walaupun teman dekat nih pemirsa ya, dia beda rumah, nggak bisa. Cuma misalkan dekat-dekatan, tidak bisa. Walaupun saya dari tempat yang sama, dari kelompok yang sama, hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, hati-hati di area-area tertentu, misalkan waktu cuci tangan, waktu ke toilet. Nah, biasanya suka lupa tuh, buka-buka semua. Kadang-kadang juga, kalau memang jarak tidak bisa kita jaga untuk 2 meter, sebaiknya tidak berbicara. Kenapa nggak berbicara? Karena setiap kita berbicara, lebih banyak lagi akan keluar. Kalau kita punya virus, kita akan bagi ke banyak orang. Tambahan yang ketiga, kalau bisa cari restoran atau barangkali tempat makan itu yang sirkulasi udaranya baik. Baik, ini sepertinya kita sudah ada penelpon dari masyarakat yang ingin juga bertanya kepada Dokter Lula maupun juga kepada Ibu Widi. Saya sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo, selamat malam. Saya Melani. Ya. Iya, saya mau tanya nih untuk Bu Widi dan juga Dokter Lula ya. Sebentar lagi kan saya, ya kita tahu kita akan ada libur panjang nih ya. Saya juga pengen nih berkunjung ke rumah saudara gitu. Itu bagaimana ya protokol kesehatannya ketika bertemu mereka gitu, Dok? Apa saya harus pakai masker terus selama di rumah saudara saya atau kayak gimana gitu harus bersikapnya? Baik, terima kasih tadi dengan Ibu Melani ya. Iya. Baik, langsung saja mungkin dari Ibu Widi dan Dokter Lula, dari Ibu Widi terlebih dahulu untuk protokol kesehatan yang ingin berkunjung atau bersilaturahmi ke rumah sanak saudaranya, seperti apa? Ya, ini memang sesuatu yang sangat, saya mengerti tentang tadi ya, suasana hati, psikologi warga yang tentu mungkin sudah sangat rindu terhadap keluarganya. Tetapi sekali lagi kita tidak pernah tahu apakah kita positif COVID kalau kita nggak pernah tes. Jadi meskipun dengan kerabat, tetapi pastikan kalau memang kita tahu persis kerabat tadi memang negatif, mungkin lebih aman. Tapi pada saat kita tidak tahu persis bahwa kerabat kita memang belum pernah tes, nah perlu hati-hati nih, bukan kita bermaksud untuk terus tidak akrab ya, tetapi saling menyayangi. Bagaimana cara mengungkapkan sayang, saling menjaga diri. Ya tetap pakai masker. Kecuali memang betul-betul tadi seperti Mbak Lula sampaikan, menjaga jarak dengan jauh-jauhan, kemudian ketemunya di tempat, di teras rumah, di taman rumah, mungkin jadi lebih aman. Jadi kalau memang kepingin katakanlah membuka masker, mungkin ketemunya di tempat yang terbuka, katakanlah di rumah yang punya halaman yang cukup, atau di teras rumah, kemudian bisa saling senyum, saling komunikasi dengan terbatas, tetapi ya dengan jaga jarak yang paling aman seperti itu. Harus tetap menggunakan masker ya pada saat berkunjung ke rumah saudara. Dokter Lula mungkin ada yang ingin ditambahkan? Iya, jadi cerita bahwa menggunakan masker ini kalau kita tidak mengerti orang yang bersama kita ini gitu ya, keadaan statusnya seperti apa. Kalau dikatakan, tapi kan dia juga bersih, dia saudara saya loh, sama-sama juga, dia juga jaga kesehatan dengan baik. Kita tidak pernah tahu. Dan setiap rumah itu pasti ada satu orang yang berpotensi sebagai sumber penyebaran. Misalkan gini, kalau di rumah saya itu, saya dan suami saya karena kita sama-sama bekerja, keluar rumah, kita berdua bisa jadi potensi sumber penyebaran. Karena kita keluar rumah nih. Nah, tadi kan disebutkan ya yang namanya klaster rumah tuh di DKI banyak sekali. Betul. Padahal kan semua di rumah saja, anak-anak di rumah saja. Betul, tapi kita yang keluar bawa virus tersebut. Satu positif, waktu masuk ke rumah bisa jadi 7 yang positif, bisa jadi 8 yang positif. Jadi kita mesti hati-hati. Apalagi kalau keluar rumah, ke sanak saudara barangkali ya, terus ke tempat orang yang barangkali sudah tua, ke rumah ibu bapak kita, hati-hati tetap harus menggunakan masker. Kalau kita tidak jelas betul kita sebetulnya status kesehatannya seperti apa. Baik, kita masih ada penelpon kedua. Baik, saya akan kembali menyapa. Halo, dengan siapa, di mana? Selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan siapa? Nuruli. Baik. Saya Nuruli dari Jakarta. Baik, silakan untuk pertanyaannya.
Iya, selamat malam Bu Widi dan Dokter Ula. Ya, Jadi gini, kemarin itu saya makan di resto. Saat ini tuh kenapa lebih ketat ya? Seperti ngasih data diri kita, bahkan ada yang sampai mencantumkan nomor induk kependudukan kita. Itu apa ya dok gunanya? Itu aman nggak ketika kita memberikan data itu? Itu aja pertanyaannya dok. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Pertanyaannya Mungkin langsung bagus ya. boleh dijawab langsung oleh Bu Widi. Aman nggak nih ngasih nik kalau pada saat nulis di restoran? Ini adalah satu bentuk kita sayang, kita hadir di tengah masyarakat dengan cara mengidentifikasi siapa-siapa yang memang datang di suatu tempat fasilitas umum. Seperti nanti contohnya adalah di suatu tempat restoran. Kan tadi seperti saya sampaikan, pada saat mungkin terjadi confirm positif COVID, tim kami itu akan dengan cepat mendapatkan data siapa saja yang datang di hari yang sama, di jam yang sama dengan kita pada saat tertentu, sehingga pada saat dilakukan tracing oleh teman-teman kami itu akan dengan cepat diketahui. Kita tahu Mbak bahwa tidak semua warga itu dengan ikhlas senang hati menyampaikan mau dilakukan tracing. Ada beberapa yang menolak. Nah, ini salah satu adalah bentuk kita hadir, bahwa kita peduli dengan status kesehatan masyarakat dengan tadi itu. Data ini dikelola oleh Dinas Kominfo DKI Jakarta. Kepentingannya adalah untuk tracing di lapangan oleh tim kesehatan. Baik. Dan tentunya kita tahu ada undang-undang wabah yang melindungi kita terhadap data tadi yang kaitannya dengan pemutusan rantai penularan. Baik, Sebetulnya jadi kita malah lebih tenang sebetulnya. Kita kalau sampai ke satu tempat di mana kita diminta nama kita, alamat kita. Berarti kalau ada satu orang positif, bisa pegawainya, bisa pengunjung juga, kita akan dihubungi, kita akan dites lebih jauh. Bukan cuma kita loh. Kalau kita dari tadi ke sana, kita pindah langsung pulang ke rumah. Di rumah pun akan dilakukan tracing lebih jauh. Jadi sebetulnya kita malah harusnya senang. Kita dalam lindungan yang benar, dalam langkah yang benar sebetulnya. Betul sekali. Jadi untuk Mbak Nurul dan pemirsa lainnya mungkin harus merasa aman ya, tidak perlu khawatir. Datanya tentunya hanya digunakan untuk kontak tracing saja. Dokter Ula, saya ingin melanjutkan sedikit tadi terkait dengan silaturahmi ya. Kalau kemudian kita sebagai pihak yang dikunjungi misalnya, apa sih yang perlu disiapkan? Apakah mungkin perlu sampai misalnya yang mau masuk ke rumah harus mandi dulu atau mungkin harus bersih-bersih, seperti apa nih langkah yang efektif untuk mencegah pada saat ada tamu yang datang ke rumah kita? Kalau saya menggunakan ini di rumah saya juga nih pemirsa ya. Kalau apa? misalkan tamu yang tidak terlalu dekat, tidak masuk ke rumah. Iya. Jadi kita sama-sama masih pakai masker, semua protokol kesehatan jalan hanya di teras rumah. Tidak ada yang masuk rumah. Yang di rumah juga tidak ada yang keluar kalau tidak dibutuhkan. Dalam keadaan pandemi ini kita memang mesti harus jaga semuanya. Jangan sampai kemudian rumah kita jadi tambahan klaster keluarga baru. Jangan sampai ya. Kemudian terus bagaimana? Kalau dia harus masuk ke dalam, oke. Kalau kita nggak satu rumah, kita nggak tahu status kesehatannya seperti apa, nggak tahu dia seberapa baiknya menjalankan protokol kesehatan, tetap pakai masker. Lebih baik seperti itu. Jangan sampai, kalaupun nih ngomong jeleknya ya, kalau di rumah saya ada virus, dia jangan sampai kena. Kalau dia yang bawa virus, kita jangan sampai kena. Jadi benar-benar memperlakukan sekeliling kita nih seolah-olah sudah dikelilingi oleh virus ya. Dan sebaiknya sih tidak bertamu dulu ya. Kalau untuk keluarga gimana tuh biasanya, Kalau Dok? keluarga saya biasanya ngobrol lebih jauh. Kita termasuk saya kalau di keluarga saya tuh termasuk yang terbuka. Keadaannya seperti ini, dan di rumah itu memang ada tes juga yang saya sediakan. Jadi yang tempat-tempat di mana orang-orang yang saya anggap dia potensi membawa sumber penyebaran, kita akan tes terlebih dahulu. Apalagi di rumah saya itu ada orang tua saya. Jadi orang tua saya yang usianya 84 tahun. Kalau pemirsa di rumah punya orang tua, pasti kan sayang dengan orang tua kita sendiri. Hati-hati, kita harus lebih jauh lagi, lebih rapi. Termasuk saya, termasuk orang yang paling sering di swab, paling sering dicek macam-macam, karena saya merasa bahwa berhubungan dengan orang tua. Semua harus mengerjakan yang sama. Baik, ya memang kluster keluarga ini menjadi salah satu yang tertinggi di DKI Jakarta. Dan angka COVID-19 di DKI Jakarta pun saat ini masih cukup tinggi. Kita akan bahas mengenai penanganan COVID-19 di DKI Jakarta usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di iBreak.
hidup sehat menjalani hidup ini. Ingat selalu, terus berjalan, bersyukur dan berdoa, mengikuti aturan yang ada. memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, hal yang utama. Ayo hidup bersih, saling mengingatkan agar Jakarta rakyatnya sejahtera. Ayo hidup sehat, saling mengingatkan agar Jakarta rakyatnya semesta. Jakarta rakyatnya sejahtera. DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi dengan kasus positif paling banyak di Indonesia. Angka positif di Jakarta bahkan sudah tembus 100.000 kasus. Penambahan pasien positif diiringi dengan ruang isolasi yang semakin diperbanyak. Di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta, Tower 5, 6, dan 7 dengan kapasitas lebih dari 4.000 kamar, ditambah dengan Tower 8 Wisma Atlet Pademangan dengan kapasitas lebih dari 1.500 kamar. Tidak hanya itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga bekerja sama dengan lembaga dan hotel seperti Islamic Center dan Geraha Wisata TMII di Jakarta Timur, serta 32 hotel lainnya yang tersebar di berbagai wilayah di DKI Jakarta. Tujuannya untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19, utamanya klaster keluarga. Selain ruang isolasi, Pemprov juga menyertakan pelayanan kesehatan seperti tenaga medis di setiap fasilitas isolasi mandiri, serta alat medis pendukung. Pemerintah juga telah menjalankan langkah preventif penyebaran COVID-19. Tracing, testing, dan treatment ditingkatkan, bahkan 6 kali lipat melebihi rate minimum yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pemirsa, sampai saat ini DKI Jakarta masih tercatat sebagai provinsi dengan jumlah pasien positif tertinggi, hampir 100.000 kasus positif. Dan yang meninggal sudah lebih dari 2.000 orang. Saya akan langsung tanyakan kepada Ibu Widi bagaimana evaluasi dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta sejauh ini. Ya, tim kami memantau secara metode surveillance epidemiologi kasus-kasus harian ya, baik kasus positif, meninggal, sembuh, kemudian kasus aktif. Saat ini kasus aktif kita di kisaran angka 11-12 ribu yang harus kita kelola dengan baik. Memang DKI dengan menerapkan tadi saya sampaikan berkolaborasi dengan 58 lab, kita memang gencar melakukan testing sebagai bagian kehadiran pemerintah memastikan bagaimana status pandemi di DKI Jakarta. Kemudian yang kedua dengan angka kematian tadi, saat ini di DKI sekitar di angka 2,2%. Angka ini memang masih di bawah angka nasional, tetapi meskipun kita bicara persentasenya di bawah angka nasional, tapi kalau bicara N absolut, kan tadi disampaikan sekitar 2.000, tentu itu bukan jumlah yang kecil. Jadi kami terus-menerus berupaya semakin meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian dengan berbagai pendekatan strategi. Ya, memang saat ini jumlah pasien sembuh di DKI Jakarta ini juga cukup tinggi ya, hampir 85.000 pasien sembuh. Seperti apa sih strategi Pemprov DKI Jakarta dalam menangani pasien COVID? Ya, kita bicara bukan saat ini saja, Mbak. Kami sudah mulai bekerja itu sejak Januari, pada saat Desember akhir. Ada di luar di China sudah disampaikan ada Wuhan pneumonia. Kita sebagai yang di Dinas Kesehatan dan apalagi bekerja di ibu kota negara itu langsung sudah waspada sebagai bagian dari sistem early warning system. Ada ancaman yang kemungkinan akan sampai di DKI karena begitu mudahnya transportasi, kemudian sebagai ibu kota negara tentu lalu lalang warga itu sangat tinggi. Jadi kami penguatan di dalam hal testing adalah menyiapkan lab sejak Maret, dan tentunya sebelum Maret kami menyiapkan lab, punya lab Kesda kita, kami tentunya berkoordinasi dengan tim pusat melalui Litbangkes. Kami sudah melakukan kegiatan tracing itu sejak Januari, bukan untuk kasus confirm karena belum ada kasus confirm ya. Jadi begitu ada warga yang datang dari negara terjangkit, itu kami berkoordinasi dengan kantor kesehatan pelabuhan melakukan
kunjungan kontak erat, melakukan tracing, sehingga waktu itu kami sudah mempunyai angka, waktu itu istilahnya masih ODP, PDP, kami sudah mulai punya angka itu sejak Januari. Nah seterusnya kami menyiapkan teman-teman di rumah sakit dengan beberapa pembekalan. Pertama tentunya adalah tentang pengenalan tentang klinis bagaimana COVID-19. Kemudian yang kedua penguatan terhadap pengendalian infeksi. Karena bicara tentang COVID itu bukan hanya bicara tentang klinis, manajemen klinis bagi pasiennya saja, tetapi juga bagaimana teman-teman kami di rumah sakit, di puskesmas itu mampu menjaga tempatnya orang yang bekerja, tenaga kesehatan tidak tertular. Jadi penguatan di testingnya, tracingnya kita kuatkan, dan treatmentnya melalui berbagai pelatihan bagi dokter, tentunya berkoordinasi dengan tim Satgas Nasional dan Kemenkes dan organisasi profesi. Kami juga mempunyai jejaring kolaborasi dengan institusi pendidikan kesehatan, dengan para ahli epidemiologi, teman-teman organisasi profesi yang sering sekali kita mintakan pendapatnya untuk melakukan intervensi yang paling tepat di DKI Jakarta. Saat ini kami meningkatkan kapasitas tempat tidur. Kita bicara tentang testing, tentunya harus setelah tahu kondisinya seperti apa, di assessment. Pada saat tanpa tes hasilnya positif tanpa gejala, dilakukan isolasi terkendali. Kami terima kasih kepada tim Satgas yang telah menyediakan tempat di Wisma Atlet, flat isolasi mandiri. Ada 3 tower Mbak yang sudah dibuka oleh tim pusat, 4, 5, dan 8 itu terisi sekitar 30% sekarang. Juga 5 hotel dan 3 wisma yang disiapkan oleh pemerintah DKI. Seterusnya kita menambah, sekarang kami mempunyai 98 rumah sakit yang siap memberikan layanan. Meskipun secara SK Menteri Kesehatan dan SK Gubernur hanya ada 98 rumah sakit, tetapi pada dasarnya sudah ada 140 rumah sakit di DKI yang sudah memberikan layanan COVID. Karena kami mempunyai 192 rumah sakit dan kita nggak bisa memilah nih. Sakit itu kan nggak tahu warga apakah COVID atau tidak COVID. Karena sudah terbiasa di rumah sakit tertentu, datanglah ke rumah sakit tertentu yang belum tentu sebagai rumah sakit rujukan COVID. Nah artinya semua rumah sakit di DKI Jakarta kita siapkan untuk siap untuk menerima pasien apapun, termasuk pasien COVID. Apabila tidak bisa ditangani, tentu dirujuk ke rumah sakit yang sudah lebih siap. Walau rumah sakitnya banyak ya, walaupun apapun ceritanya, tadi yang paling penting nih ya, sebenarnya Stephanie, pemirsa di rumah, yang paling penting adalah tadi yang namanya kasus aktif. Kasus aktif ini berkisar antara 11.000 sampai 12.000 kalau di Jakarta. Tapi kalau kita nanti pas libur panjang tidak siap, abai protokol kesehatan, yang namanya kasus aktif ini bisa melonjak lagi. Waktu dia melonjak dan membutuhkan rumah sakit, mau dikasih ribuan rumah sakit pun tidak akan cukup kalau kasusnya terlalu banyak. Itu yang kita jaga jangan sampai terjadi. Baik, ya Dokter Lula, Anda kan juga sempat bertugas di Satgas COVID-19 Pusat ya. Seperti apa Anda melihatnya upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menekan jumlah kasus positif? Begini, kita mesti melihat gambarannya barangkali lebih jelas ya, bahwa kita harus mengerti setiap tes dilakukan lebih banyak, pasti kasus yang ditemukan juga lebih banyak. Jadi dengan sendirinya walaupun di Jakarta sepertinya merah terus, apakah memang tidak dilakukan sesuatu oleh Jakarta? Bukan seperti itu. Karena tes yang dilakukan oleh DKI Jakarta salah satunya ya, alasannya adalah karena tes yang dilakukan adalah jauh lebih banyak. Lebih tinggi dari apa yang diminta oleh WHO. Jadi dengan sendirinya kita akan menemukan kasus lebih banyak lagi. Kasus yang ditemukan nggak selamanya berat, tidak selamanya harus membutuhkan rumah sakit. Yang diperlukan di sini adalah bahwa kasus ditemukan, orangnya mengerti, dia isolasi mandiri supaya tidak membuat klaster baru yang lebih besar. Selama kita bisa menjaga juga supaya COVID-19-nya tidak menyebar sampai tidak terkontrol dengan baik. Baik, ini kalau bicara mengenai pasien dengan gejala ringan ataupun juga yang tanpa gejala, bagaimana tindakan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta? Apakah memang tidak diizinkan untuk isolasi mandiri, masih dirawat di Wisma Atlet maupun juga hotel-hotel yang disediakan? Ya, kita tahu Mbak, dengan merebaknya, meningkatnya kasus di klaster keluarga itu menyadarkan kita semua bahwa perawatan di keluarga belum tentu 100% aman. Sehingga memang dibuka, pemerintah hadir tadi menyiapkan tempat-tempat isolasi yang dikelola oleh pemerintah.
Pertama tadi saya sampaikan ada 3 tower yang disiapkan di Wisma Atlet, yaitu tower 4, 5, dan 6 dengan kapasitas sekitar 5.000 lebih. Plus hotel ya, ada 5 hotel yang didedikasikan oleh teman-teman dari Kementerian Pariwisata, kemudian juga ada 3 wisma yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Awalnya memang tinggi tingkat hunian karena waktu itu baru siap 1 tower, tapi dengan bertambahnya tower itu sekarang tingkat huniannya sekitar 30%. Tetapi sekali lagi sesiap apapun tetap kita tidak ingin terisi semua, Mbak. Berarti kan kita mengharapkan orang sakit. Betul, jadi kita meminta warga yang memang positif silahkan melaporkan kepada puskesmas terdekat. Kita akan lakukan rujukan dengan gratis dan didampingin oleh didaftarkan oleh tim puskesmas ke Wisma Atlet atau hotel yang terdekat. Untuk 3 tower di Wisma Atlet yang disiapkan ini khusus untuk yang tanpa gejala atau gejala ringan ya Bu ya? Tanpa Untuk gejala. yang tanpa Jadi gejala. gini, di Wisma Atlet itu ada 2, mungkin nanti Mbak Lula bisa menambahkan. Itu pertama flat isolasi mandiri itu untuk yang tanpa gejala. Sedangkan untuk yang gejala ringan itu namanya rumah sakit darurat COVID. Juga areanya sama di Wisma Atlet, tetapi dengan tower yang berbeda. Yang khusus 4, 5, dan 8 itu didedikasikan untuk yang tanpa gejala. Nah ini dalam jumlah yang memadai. Plus hotel. Dan ada beberapa wisma yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ya, untuk tempat karantina selain Wisma Atlet seperti tadi disebutkan hotel dan juga wisma, seperti apa kesiapannya Bu Widi? Saat ini Hotel 5 tadi sudah berjalan dan sudah terisi, jadi itu kolaborasi antara Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, dan Pemprov DKI Jakarta. Sedangkan wisma yang kami sediakan masih kosong nih Mbak, tetapi sekali lagi itu bukan tidak kita mengharapkan ada isinya. tidak mengharapkan turis, tapi Tapi tetap harus disiapkan, sebagai ya. bentuk kesiapan kita, termasuk tadi penambahan rumah sakit bukan untuk terus berharap sakit, tapi kita siapkan secara standar indikator kesuksesan suatu pandemi kan dilihat dari beberapa indikator. Betul. Dan kesiapan Angka-angkanya semakin menurun, angka kesakitannya menurun, kematian menurun, angka kesembuhannya meningkat, dan kesiapan layanan kesehatannya. Jangan sampai kita satu sisi testingnya tinggi, tapi tempat isolasinya nggak ada, percuma. Jadi kita harus seimbangkan antara kapasitas testing, kapasitas tracingnya, dan kapasitas treatmentnya. Dalam hal ini adalah tempat isolasi, baik isolasi rumah sakit dan non rumah sakit. Non rumah sakit tadi yang di Wisma Atlet. Iya, dan ketakutan juga barangkali ya untuk bicara mengenai bahwa ini pemirsa di rumah barangkali nggak usah ketakutan kalau harus kemudian isolasi di Wisma Atlet. Sebetulnya di sana adalah pilihan kalau kemudian di rumah tidak ada ruangan untuk isolasi mandiri. Ruangannya harus bisa sendiri, kamar mandi harus bisa sendiri. Coba dipikirkan bahwa kalau kita di rumah berarti kita bisa menyebarkan kepada seluruh anggota rumah kita. Kan kasihan dong sebetulnya. Betul sekali. Nah Dok, kalau untuk tempat karantina selain di rumah sakit ataupun Wisma Atlet, standarisasinya harus seperti apa sih tempat tadi saya karantina yang katakan, baik dan ideal? Kalau mau di rumah gimana gitu. Kalau di rumah itu berarti ada 1 ruangan yang khusus untuk orang yang COVID-19 positif tersebut ya. Dan dia harus isolasi sampai 2 minggu sampai didapatkan nanti negatif lagi swabnya hasilnya. Bisa 2 minggu, bisa lebih juga barangkali hitungannya. Kemudian ada kamar mandi yang dikerjakan juga harus dilakukan sendiri. Tidak boleh bagi kamar mandi dengan yang lain. Kalau sampai bagi kamar dengan yang lain berarti ada juga cara kemungkinan nanti penyebaran lewat kamar mandi. Hati-hati. Jadi balik lagi bahwa untuk isolasi mandiri dibutuhkan banyak sekali sarana dan prasarana. DKI Jakarta kemudian memikirkan masalah tersebut karena tidak semua orang punya rumah yang cukup untuk isolasi mandiri. Akhirnya bisa dipilih. Pertanyaan lebih jauh adalah, Bu, bisa milih nggak sih Bu di hotel apa di Wisma? Kami yang mengarahkan sesuai dengan kapasitas tempat-tempat tadi, karena jangan sampai nanti datang sendiri, kemudian ternyata tempatnya penuh, jadi kan kasihan. Jadi kami yang mendaftarkan sesuai dengan kapasitas dari masing-masing tempat. Ini isolasi ya, bukannya liburan ya. Bukan liburan. Kita langsung mikirnya, aduh saya mau yang di hotel aja. Artinya untuk yang positif tanpa gejala, prosedurnya untuk mendaftarkan awalnya kemana? Silakan ke puskesmas terdekat sesuai dengan misalkan tempat tinggalnya di daerah Johar Baru, silakan datang ke puskesmas kecamatan nanti dari terdekat. puskesmas yang akan mengarahkan ke Wisma Kalau Atlet tidak ataupun tahu ke hotel. puskesmasnya di mana, silahkan mengakses ke telepon 119 yang ada di ya, nanti akan diarahkan harus berkunjung ke puskesmas mana. Ada call center yang kami siapkan melalui 119 untuk dihubungkan kepada puskesmas terkait dengan domisili. Sebetulnya udah nggak usah repot loh Stefani, telepon aja ke puskesmas, dicek di sana. Apalagi kalau hasil tracing, udah di tracing, udah di swab positif, langsung tinggal diarahkan semuanya. Kalau sempat lihat kan
ambulans katanya ngantri panjang ke Wisma Atlet itu adalah salah satu ceritanya dari hasil kontak tracing itu. Baik, kita masih akan lanjutkan tentunya diskusi kita, namun kita harus kembali jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di iBreak. Masih di iBreak bersama saya Stefani Patricia dan pemirsa, sebelum kita lanjut berbincang, line telepon interaktif masih kami buka bagi Anda yang ingin bertanya kepada narasumber terkait penanganan COVID-19 di Jakarta, dapat menghubungi di nomor 021-392-7456. Baik Bu Widi, kalau bicara mengenai penanganan COVID-19 di Jakarta, baru-baru ini juga sudah dikeluarkan ya Perda mengenai COVID-19. Sebenarnya apa sih tujuan dari Perda ini? Ya, pertama adalah memberikan perlindungan kesehatan masyarakat bagi warga DKI terhadap ancaman COVID-19. Kemudian yang kedua memberikan kepastian hukum bagi para tenaga kesehatan maupun tim yang lainnya yang memberikan yang pada saat bertugas. Karena kita tahu banyak sekali pro kontra yang terjadi. Tentu kita tidak ingin itu menjadi sesuatu yang black campaign yang menjadi negatif. Dan yang berikutnya adalah bagaimana menjamin jaminan sosial bagi warga DKI Jakarta terkait dengan yang terdampak COVID-19. Dan juga bagaimana memberikan perlindungan individu terhadap penanganan COVID-19 ini, dan tingkat kepatuhan masyarakat itu harus diatur, Mbak. Kalau enggak nanti ada kegambangan di para tim pengawas, baik itu Satpol PP, TNI Polri, karena kalau dalam bentuk pergub saja kekuatannya tidak mengikat, sehingga perlu dinaikkan menjadi perda. Baik, iya Dok Lula, salah satu aturan yang menjadi kontroversi ini mengenai pengendara mobil yang harus tetap memakai masker ya, meskipun berada di dalam mobil seorang diri. Bagaimana menurut dokter? Oke, jadi begini, saya juga termasuk orang yang pertama kali itu protes, karena saya merasa bahwa, loh kan saya sendirian, saya mau menularkan siapa? Karena saya juga nyetir sendiri, kemana-mana sendiri, bingung pasti pemirsa ya, tapi kemudian kan tidak... Satpol PP-nya kan tidak mengerti apakah saya ini mobil sendiri atau bagaimana. Kalau saya termasuk taksi online gitu ya, barangkali saya akan mengambil penumpang lain. Kalau kemudian saya positif, berarti saya bisa menularkan siapapun juga jadi penumpang saya. Atau barangkali kita ubah barangkali ceritanya. Kalau Anda ternyata adalah yang menggunakan taksi online, Anda pasti kan akan lebih aman kalau orang tersebut pakai masker. Kebayang tidak? Padahal AC dari depan ya, kalau si supirnya ini yang nyetir ini ternyata positif, berarti semua yang di belakang satu ruangan dalam mobil itu bisa terkena. Jadi kemudian saya mengerti tujuannya apa. Satpol PP sendiri kan nggak bisa nanya mana KTP-nya, mana STNK-nya, mana BPKN, nggak mungkin. Jadi pada dasarnya semua anggaplah semuanya bisa potensi menularkan kepada yang lain. Gak apa-apa kok, kita memang agak repot sedikit tapi tujuannya baik untuk semua. Baik, ini kita akan kembali mencoba menjawab pertanyaan dari pemirsa. Halo, selamat malam. Dengan siapa? Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa? Saya Rashid dari Cipinang. Baik, silakan Mas Rashid pertanyaannya. Gini dok, saya mau nanya, gimana sih kalau nerapin protokol kesehatan untuk anak-anak bila keluar di masa pandemi kayak gini? Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Rashid untuk pertanyaannya. Mungkin langsung boleh dijawab oleh Dr. Lula, bagaimana protokolnya kalau mau bawa anak-anak keluar rumah? Betul. Jadi ceritanya begini, kalau anaknya masih kecil sekali gitu ya, atau bayi gitu ya, di bawah 2 tahun, kita tidak menyarankan pakai masker. Berarti kita mengerti dengan bayi yang 2 tahun ini, kita nggak bisa terlalu jauh kemana-mana. Pilihan kita nggak terlalu banyak. Kalau bisa di rumah saja sebetulnya. Kalau harus dibawa juga, berarti protokol kesehatannya harus rapih semuanya. Apa saja? Balik lagi, dari yang semua yang dewasa yang bisa memakai masker, semua pakai masker. Semua menjaga jarak. Semua mencuci tangan pakai sabun, tidak pegang-pegang nih area wajah kalau tangan kita tidak bersih. Terus kemudian hindari kerumunan, berarti kalau memang mau berwisata, cari tempat yang memang tidak terlalu ramai. Keluarga kita hanya ngumpul keluarga kita saja, ya. Apalagi kalau bawa bayi dengan sendirinya. Tapi kalau ditanya lagi lebih jauh lagi, yang paling aman apa? Tetap dong di rumah saja. Kalau untuk tempat wisata ada yang mungkin saran lebih baik ke tempat wisata yang outdoor atau seperti apa, Dok? Di antara semua yang paling baik pasti outdoor. Karena kenapa? Kalau dalam satu ruangan itu kita nggak tahu ventilasinya seperti apa. Kan ada ventilasi, ada durasinya gitu kan. Itu harus benar-benar dipikirkan. Jadi kalau bisa yang outdoor, tapi outdoor pun kalau terlalu ramai tidak bisa. Kalau kita misalkan paling gampang, Taman Impian Jaya Ancol deh. Kan terbuka kan semua kita ke pantai. Tapi kalau pantainya lagi penuh sekali, ya sebaiknya tidak. Intinya dicari harus waktu lain, dicari barangkali kesempatan lain di mana tidak terlalu penuh. Intinya harus menghindari ya tempat-tempat yang kerumunan ramai. tersebut. Memang lebih baik tetap di rumah. Baik, mungkin dari Bu Widi ada yang ingin ditambahkan nih, gimana nih protokol kesehatan kalau mau bawa anak-anak untuk berlibur seperti apa? Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Lula, sudah sangat lengkap. Memang di dalam data kami ditunjukkan bahwa pada anak yang usia bayi balita, angka kesakitannya memang rendah, tapi angka kematiannya cukup tinggi. Begitu juga untuk lansia, angka kesakitannya rendah, tapi angka kematiannya cukup tinggi, sehingga kita harus waspada dari 2 kelompok risiko tadi. Iya. Baik, kita akan kembali Ada pertanyaan ya? menjawab pertanyaan dari penelpon. Sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat malam. Ada WA yang masuk. Halo, selamat malam, dengan siapa? Saya Haikal dari Oke. Ciganjur. Baik, silakan Ciganjur. Mas Haikal untuk pertanyaannya. Baik, mungkin ini mau tanya ke pihak Pemprov DKI ya. Ya. Kenapa sih Ibu kalau di data PCR tesnya DKI itu bisa sangat banyak gitu, bahkan 5 kali dari standar WHO ya, kayaknya ya. Ya. Kayaknya itu kenapa bisa kayak gitu dan dampaknya sih apa sih Bu? Mungkin itu aja. Ya. Baik, terima Tuh, kasih. Bu Mas Widi Haikal, sampai silakan. penasaran tuh, Bu Bu Widi langsung dijawab. saya jawab ya. Kami bedakan dulu yang kami lakukan tes itu tentunya yang sesuai standar WHO, penegakan diagnosa melalui gold standar pemeriksaan swab PCR, bukan swab ya. yang lain, swab PCR. Kemudian kita bedakan pemeriksaan bagi orang baru yang dites atau pasien follow up, jumlah spesimen. Yang kita pakai sebagai menghitung standar WHO adalah orang baru dites, bukan spesimen. Kalau spesimen kami lebih tinggi lagi, Lebih karena banyak lagi, selain betul. orang dites juga pasien yang sudah dalam perawatan yang harus follow up. Nah, yang kami hitung Kayaknya adalah mesti dijelaskan sedikit deh, Iya. Bu Widi. Maksudnya gimana? Karena kalau spesimen maksudnya kan yang tes-tesnya, jumlah tesnya ada berapa. Tapi saya misalkan sakit, jangan sampai sih ya. Kalau saya sakit, saya itu bisa dites berkali-kali. Jadi bukan per orang loh. Ini yang dihitung sama Mbak Widi, Bu Widi ini adalah per orang. per orang yang dites. Nah, Iya. itu penduduk DKI Jakarta kan sekitar 11 juta. Iya. Sesuai standar WHO bahwa dalam 1 pekan itu sekitar harusnya yang dites 11.000. Nah, tetapi kami dalam sepekan kami bisa melakukan tes 50 sampai 60.000 yang kami tes dalam sepekan. Orangnya ya, Bu? Orang baru yang Orangnya ya, dites oke. untuk menegakkan Iya. diagnosa. Berarti sebenarnya jumlahnya positif. bisa lebih dari itu. Iya, Juga lebih dari itu. Jadi itu mengapa kami menyampaikan tinggi. Tentu tadi saya sampaikan bahwa kemampuan kapasitas testing yang tinggi itu bukan tiba-tiba. Kami mulai merintis, sebenarnya merintisannya bukan pada saat COVID saja. Iya. Kami bersyukur bahwa sistem teman-teman kami di Puskesmas sebagai ujung tombak untuk melakukan tracing itu kuat. Iya. Jadi melakukan swab itu bukan hanya lab saja, Mbak, bukan hanya rumah sakit, tapi justru awal-awal adalah teman-teman kami di Puskesmas. Tadi saya sampaikan bahwa di Januari awal tahun itu, begitu ada warga kita yang habis datang dari daerah terjangkit, itu langsung dilakukan swab. Iya. Yang lakukan siapa? Puskesmas. Nah, kenapa kok Puskesmas bisa? Nah, karena kami satu di ibu kota, kita punya sistem surveillance epidemiologi yang harus ada public health emergency
emergency concern yang bisa menimbulkan suatu bencana masyarakat, itu harus kita siapkan. Jadi kami sudah berpengalaman dalam hal dulu SARS, kemudian flu burung, difteri, sehingga teman-teman itu sudah terlatih untuk melakukan swab, sehingga kapasitas kemampuan lapangan kombinasi dengan rumah sakit, kombinasi dengan lab, sehingga kita bisa mampu tinggi. Nah, tinggi itu alhamdulillah bukan hanya peran dari Dinkes saja, tapi kolaborasi dari berbagai pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan lab-lab swasta yang sudah terregistrasi dan terverifikasi oleh tim kita. Tim kita pada saat menetapkan apakah lab tadi itu bisa melakukan pemeriksaan, itu juga nggak serta-merta, hayo boleh nggak. Kami berkoordinasi dengan asosiasi organisasi profesi, PD Patklim Jaya, yang alhamdulillah terima kasih sekali pada PD Patklim, dan ahli mikrobiologi PAMKI. Jadi tiga tim, Dinkes, PAMKI, dan PD Patklim, visitasi berkunjung melakukan penilaian kepada lab atau rumah sakit yang mengajukan pemeriksaan PCR. Setelah semuanya standarnya terpenuhi, kami daftarkan ke Litbangkes. Kemudian yang berikutnya nggak selesai, Mbak. Pertanyaannya gini, kok hasilnya positif, negatif, di sana tes negatif, di sana positif. Kami melakukan yang namanya PME, pemantauan mutu eksternal. Jadi 20% spesimen yang positif dan 10% yang negatif harus dikirim ke Litbangkes untuk diuji, di cross. Bagaimana nilainya? Yang diizinkan, ditoleransi adalah kalau nilainya bagus di atas 80%. Jadi kesalahannya cuma 20%. Errornya rendah. Nah, ini yang kita jaga. Jadi bukan hayo dibuka. Katakanlah DKI bisa membuka banyak, tapi kami jaga mutunya. Itu yang kita lakukan. Baik, ini tidak terasa perbincangan menarik sekali, tapi sayang sekali kita dibatasi durasi. Mungkin boleh memberikan closing statement secara singkat dari Dr. Lula terlebih dahulu, silahkan. Buat pemirsa di rumah, bahwa kita mengerti ada libur panjang yang ada di depan mata kita. Yang paling penting sekarang adalah satu, yang paling aman tentu saja diam di rumah saja. Ya. Yang kedua, kalau memang harus bepergian, dipegang yang namanya ingat pesan ibu. Ada 3M di sana ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Jangan pegang-pegang wajah kalau tangan kita tidak tahu bersih. Ya. Kalau kemudian punya anggota keluarga yang beresiko, baik anak-anak yang masih kecil atau yang sudah lansia, hati-hati. Jaga mereka lebih baik lagi, jangan sampai kita menambahkan klaster keluarga. Setelah wisata, pulang lagi ke Jakarta, semuanya tetap sehat, jangan kemudian membawa virus COVID-19. Baik, Ibu Widi silahkan. Ya, pertama adalah saya mengingatkan Jakarta belum aman. Kita masih dalam suasana pandemi. Tidak mungkin DKI, pemerintah sendiri yang mampu melakukan penanganan. Kita butuh kolaborasi, kerja kolosal setiap elemen masyarakat. Ayo dimulai dari diri sendiri, cintai, lindungi orang-orang tersayang di sekitar kita dengan tetap menerapkan 3M. Memakai masker dengan benar, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Baik, terima kasih banyak Ibu Widi dan Dr. Lula Kamal sudah bergabung bersama kami hari ini. Semoga pesan-pesan tadi bisa diingat oleh masyarakat, apalagi menjelang libur panjang akhir pekan ya, harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Semoga Pemprov DKI Jakarta berhasil menangani dan mencegah penularan COVID-19 di Jakarta, dan virus ini pun kita harapkan bisa segera hilang dari Indonesia. Dan pemirsa, akhir kata saya Stefani Patricia pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat malam.